Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 105731106 322 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas terhadap laba bersih pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 sampai 2023. Di sini latar belakangnya yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba bersih pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BI periode 2014-2023 sangat menarik dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh industri farmasi. Di satu sisi, sektor farmasi itu berperan penting dalam perekonomian dan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini juga menghadapi banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Mengelola profitabilitas, leverage, dan likuiditas itu menjadi kunci untuk memastikan laba bersih yang optimal, yang pada gilirannya itu akan meningkatkan daya tarik bagi investor serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Penelitian ini bisa memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen perusahaan farmasi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Di sini ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama itu, bagaimana sih pengaruh rasio profitabilitas itu terhadap laba bersih perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Yang kedua itu, sejauh mana sih rasio leverage itu mempengaruhi laba bersih perusahaan farmasi dalam periode 2014 sampai 2023. Yang ketiga itu, apa dampak rasio likuiditas terhadap laba bersih perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Dan yang keempat itu bagaimana interaksi antara profitabilitas, leverage, likuiditas dalam memengaruhi laba bersih perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada pun tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap laba bersih perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Yang kedua itu untuk mengetahui sejauh mana sih rasio leverage ini mempengaruhi laba bersih perusahaan farmasi dalam periode 2014 sampai 2023. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui apa saja dampak rasio likuiditas itu terhadap laba bersih perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Dan yang keempat itu untuk mengetahui bagaimana interaksi antara profitabilitas, leverage, likuiditas dalam memengaruhi laba bersih perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu tujuan dari penelitian itu adalah salah satu sebagai syarat lulus mata kuliah Statistik 2. Di sini selanjutnya kita beralih ke metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk menguji bagaimana sih variabel itu berinteraksi satu sama lain. Nah, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di BI selama periode tertentu. Nah, dengan jumlah sampel yang ditentukan menggunakan metode purpose sampling. Metode purpose sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan cara memilih subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang maksimal dan representatif terhadap masalah penelitian. Sampelnya itu pemilihan sampel dalam penelitian itu dengan memilih 10 perusahaan dari total perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Sehingga setiap perusahaan itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasiknya itu dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Uji ini mencakup uji normalitas untuk memastikan distribusi data residual normal, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah ada varian residual yang tidak homogen, dan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah ada korelasi antara residual dalam mode regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan itu memenuhi syarat validitas dan menghasilkan estimasi. Selain itu, dilakukan juga analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen seperti ROA,
ROE, GPN, NPM, DAR, DER, CR, QR terhadap variabel dependen atau laba bersih. Regresi linear berganda ini dipilih karena mampu menganalisis pengaruh beberapa variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ini di sini terdaftar tabel daftar perusahaan itu yang menjadi sampel penelitian. Nah, di sini ada 10 perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke uji penelitian. Nah, uji pertama itu ada uji normalitas. Berdasarkan normal PP plot regression standar depth residual yang ditampilkan di samping ini dapat terlihat bahwa titik-titik sisa terstandarisasi itu sebagian besar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data sisa distribusi itu secara normal, sehingga asumsi normalitas untuk analisis regresi telah terpenuhi. Selanjutnya uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.2 yang di atas ini dapat dilihat Darwin-Watson-nya itu sebesar 0,422. Nilai ini menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif yang berada jauh di bawah batas nilai standar yang umumnya itu digunakan untuk menilai autokorelasi, yaitu 1,5 kurang 2,5. Selanjutnya, uji ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan scatter plot di samping ini, pola sebaran residual itu tidak acak dan tidak cenderung membentuk pola tertentu, sehingga menunjukkan kemungkinan adanya pelanggaran asumsi kenormalan atau heteroskedastisitas dalam metode regresi. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa varian residual itu tidak konstan yang dapat memengaruhi validitas model regresi yang digunakan. Selanjutnya itu uji T. Nah, berdasarkan tabel signifikan variabel terhadap laba bersih dapat dilihat dari nilai kolom signifikan. Ini nilai kolom signifikannya. Yang umumnya itu jika nilai signifikannya itu kurang 0,05, maka variabel itu dianggap signifikan terhadap variabel dependen atau laba bersih. Nah, di sini bisa dilihat pada variabel return on asset atau ROA. Di sini signifikannya itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan bahwa ROA itu tidak signifikan terhadap laba bersih. Yang kedua itu ROE. ROE di sini nilai signifikannya itu sebesar 0,41, dinyatakan kurang dari 0,05, maka dinyatakan ROE itu memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dan yang ketiga itu GPM, nilai signifikannya itu 0,82. Karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan GPM itu tidak signifikan terhadap laba bersih. Dan yang keempat itu NPM, di sini nilai signifikannya itu 389. NPM itu juga nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak signifikan terhadap laba bersih. Dan selanjutnya itu DAR nilai signifikannya itu 0,01. Ini dinyatakan kurang dari 0,05, maka DAR itu memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Kemudian DER itu signifikannya 118, maka lebih dari 0,05 dinyatakan bahwa DER itu tidak signifikan terhadap laba bersih. Kemudian CR nilai signifikannya itu 146, dinyatakan lebih dari 0,05, maka dinyatakan bahwa CR itu tidak signifikan terhadap laba bersih, terhadap laba bersih. Yang terakhir itu QR di sini signifikannya 0,08, di mana signifikannya itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan bahwa QR ini memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Nah, hasil penelitian selanjutnya itu uji T. Nah, berdasarkan tabel hasil uji ANOVA di atas itu, analisis menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan secara simultan signifikan dalam menjelaskan variabel dependen laba bersih. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar ini 4,727 dengan tingkat signifikan 0,00, maka P kurang dari 0,05 itu artinya variabel independen yang terdiri dari QR, ROE, CR, GPM, DER, DAR, NPM, dan ROA itu secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Mungkin itu saja. Selanjutnya
Bagian kesimpulan, temuan ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan perusahaan sektor farmasi itu perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan profitabilitas dan likuiditas, seperti menjaga efisiensi penggunaan ekuitas serta kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, guna meningkatkan laba bersih. Sebaliknya, tingkat leverage yang tinggi itu seperti yang diukur melalui DAR tadi, perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap laba perusahaan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan sektor farmasi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi dan mengelola faktor-faktor keuangan yang memengaruhi laba bersih. Hasil ini juga menjadi bukti empiris bagi studi lebih lanjut terkait strategi keuangan yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kinerja optimal di industri farmasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.